Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Teman-teman sekalian, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa kembali bersua melalui siaran online ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan pada pertemuan kita ini. Salam dan salam semoga senantiasa tidak lupa kita kirimkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, seorang teladan yang telah mengantarkan umat manusia dari kejahiliaan sampai kemudian kita terasakan nikmatnya ilmu pada hari ini. Baik teman-teman sekalian, sebagaimana kita telah sampaikan di flyer yang sebelumnya sudah kita share, bahwa insya Allah kita akan belajar tentang bagaimana menulis fawaid ilmiah agar lebih menarik dan lebih rapi. Dan ini juga menjadi dasar lompatan bagi teman-teman yang ingin mendalami dunia kepenulisan, sampai kemudian nanti bisa menerbitkan bukunya sendiri. Tentunya sesuatu yang besar tidak bisa langsung dimulai dari puncaknya, tetapi sesuatu yang besar dimulai dari dasar, dari yang paling awal. Maka kita memulai dari hal yang paling dasar sebagai batu lompatan kita bertahap sampai kemudian kita bisa menulis ya, dan bisa menerbitkan paling minimal mungkin satu buku ketika kita sudah memiliki skill, kemampuan untuk menulis satu buah buku yang kemudian kita bisa lahirkan sebagai sebuah karya. Baik teman-teman sekalian, kita langsung masuk pada materi. Yang pertama, kenapa kita harus menulis? Pertama saya ingin sampaikan teman-teman sekalian bahwa dalam pembahasan kita ini lingkupnya adalah sebagai seorang penuntut ilmu. Sebagai seorang penuntut ilmu, maka bentuk materi kita juga tentunya fokusnya mengarah kepada basic kita sebagai seorang penuntut ilmu. Sehingga di sini saya tuliskan ada 3 alasan kenapa kita harus menulis. Yang pertama, antum bisa lihat menulis di antara amalan-amalan jariah, dan tentu seorang yang cerdas dalam beramal, dia berusaha untuk mencari amalan yang tidak hanya didapatkan pahalanya ketika dia hidup, tetapi bagaimana agar pahala itu juga bisa didapatkan ketika dia telah meninggal dunia. Dan itu diantara trik-trik orang yang cerdas dalam beramal. Nah, salah satu amalan jariah adalah menulis. Kenapa dikatakan amalan jariah? Ya tentu konten atau muatan dari tulisannya tentu harus berisi tentang hal-hal yang bermanfaat bagi manusia, bagi umat. Dan menulis salah satu cara bentuk kita untuk bagaimana bisa mendapatkan amal jariah ketika kita telah meninggal dunia. Ya, antum bisa bayangkan di zaman kita hari ini, kitab-kitab para ulama yang sampai kita pada hari ini, ya, dengan jutaan bahkan lebih dari itu, kitab-kitab ulama yang sampai pada hari ini, baik yang sudah tercetak atau yang mungkin masih dalam bentuk naskah, ya. Antum bayangkan kitab-kitab para ulama tersebut yang ditulis oleh mereka dari beratus-ratus tahun yang lalu, yang mereka telah meninggal dunia, mereka telah mendahului kita, tetapi kitab-kitab mereka, tulisan-tulisan mereka masih dinikmati oleh para penuntut ilmu dan para ulama sampai hari ini. Terus dibaca di masjid-masjid, terus dibaca di madrasah-madrasah. Antum bayangkan bagaimana banyaknya pahala mereka yang mereka dapatkan, padahal mereka telah meninggal dunia, tetapi tulisan-tulisan mereka masih bisa dinikmati dan menjadi amal jariah bagi mereka. Antum bayangkan bagaimana pahala jariah yang begitu besar yang mereka dapatkan. Ya. Dan selama kitab mereka masih terus dibaca, tulisan mereka masih terus dibaca, selama itu juga amal jariah mereka terus mengalir. Subhanallah, ya. Ini di antara orang-orang yang cerdas dalam beramal. Maka salah satu alasan kenapa kita harus menulis, apalagi kalau kita memang fokus ingin menulis tentang kebaikan-kebaikan, ya, karena basic kita adalah seorang penuntut ilmu, maka bagaimana kita membukukan
tulisan-tulisan kita itu agar lebih bermanfaat di kemudian hari. Mungkin yang membacanya mungkin taruhlah misalkan tidak sampai mungkin ratusan orang, tetapi yang membacanya mungkin puluhan orang. Tetapi dari sekian puluhan orang tersebut, mungkin ada saja satu atau dua orang yang mendapatkan faidah dari tulisan antum. Kemudian mereka menyebarkan apa yang mereka dapatkan dari tulisan-tulisan antum. Maka terus demikian pahala terus mengalir meskipun mungkin hanya satu atau dua orang yang membaca tulisan kita. Dan antum jangan meremehkan, kita jangan meremehkan amalan-amalan yang seperti ini. Bukankah Nabi kita alaihi salatu wassalam bersabda, habul a'mal ila Allah ta'ala adwamuha wa in qalla. Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah amalan yang meskipun itu sebenarnya nampak kecil, nampak sederhana, tapi rutin dikerjakan. Dan demikian, bayangkan mungkin satu dua orang yang membaca tulisan kita, tetapi mereka mendapatkan faedah dan mereka menyebarkan faedah tersebut, dan orang lain mendapatkan lagi faedah dari tulisan-tulisan kita. Begitu seterusnya rantai amal jariah yang bisa kita dapatkan. Maka alasan utama kenapa kita menulis adalah dia merupakan salah satu wasilah yang mengantarkan kita bisa mendapatkan pahala jariah. Yang kedua adalah warisan para ulama. Dan kita sebagai penuntut ilmu harus tahu itu, bahwa menulis adalah warisan para ulama. Sebagaimana kita telah sampaikan tadi, tulisan-tulisan para ulama yang sampai kita pada hari ini, kitab-kitab mereka. Kita tidak pernah berjumpa dengan mereka, tetapi tulisan-tulisan mereka, kitab-kitab mereka sampai di hadapan kita hari ini. Dan di antara para ulama-ulama, ya, tidak ada di antara mereka yang tidak memiliki kitab meskipun hanya satu. Pasti mereka memiliki tulisan-tulisan. Paling minimal adalah menjadikan tulisan mereka sebagai pegangan bagi mereka pribadi, yang kemudian diteruskan oleh murid-muridnya, kemudian dijadikan satu kitab yang terus diajarkan secara kontinu. Maka sebagai penuntut ilmu, kalau kita benar-benar ingin mencontoh para ulama salaf, maka para ulama salaf terdahulu ketahuilah mereka adalah orang-orang yang gemar dengan menulis dan identik dengan menulis. Dan penuntut ilmu akan terasa kurang apabila dia hanya belajar tetapi tidak ingin menulis. Paling minimal dia menulis apa yang dia dapatkan mungkin di kelasnya, di majelis-majelisnya, ya. Dan itu merupakan ciri khas seorang penuntut ilmu, mengikat ilmu dengan tulisan. Dan itu kita sebutkan di poin yang ketiga, yaitu mengikat ilmu. Ya. Selain dia pahala jariah, warisan ulama, maka dia juga bentuk mengikat ilmu. Seorang penuntut ilmu, ya, kalau dia tidak identik dengan menulis, maka nampaknya ada yang kurang. Maka menulis, ya, adalah di antara wasilah kita mengikat ilmu itu agar tidak lari kemana-mana, agar tidak, ya, berlarian, ya, di luar. Tetapi dia menetap di dalam otak kita, di dalam hati kita, sehingga suatu waktu ketika dibutuhkan ilmu tersebut, maka kita bisa melihat kembali apa yang telah kita tuliskan. Tapi itu diantara alasan kenapa kita harus menulis. Dan insya Allah antum sudah paham semua, ya, karena kebanyakan yang ikut webinar ini adalah teman-teman penuntut ilmu, maka insya Allah antum semua sudah paham. Kemudian bagaimana kita memulai menulis? Bagaimana kita memulai membuat tulisan itu? Ya, yang pertama, membiasakan diri menulis fawaid yang ringkas dari setiap momen, ya, seperti kajian, daurah, dan lainnya. Dan saya tidak perlu berpanjang lebar di sini karena alhamdulillah teman-teman semua adalah penuntut ilmu yang seperti ini sudah menjadi hal yang lumrah di antara kita. Ya, jadi membiasakan diri menulis fawaid yang ringkas dari setiap momen seperti kajian, daurah, dan lainnya. Jadi jika ada fawaid yang kita rasa itu penting, yang kita rasa itu bagus, maka usahakan untuk dicatat. Baik dicatat di handphone atau dicatat ditulis di kertas-kertas, ya. Usahakan senantiasa dicatat. Atau bisa juga ketika kita di kelas misalnya. Kami biasanya di kelas itu, apalagi biasanya kalau awal-awal semester baru,
Biasanya para masyayikh itu menyampaikan nasihat di satu pekan pelajaran itu hanya berisi tentang nasihat-nasihat untuk tajdidun niyah, bagaimana memperbaharui niat, kemudian memperbaiki niat, menguruskan niat, ya, semangat dalam belajar, memanfaatkan waktu dan seterusnya. Dan itu banyak faedah-faedah yang bisa kita ambil. Dan kami pribadi itu punya kutaib, ya, ada kutaib khusus, buku kecil yang memang kami siapkan untuk menulis faedah-faedah itu. Jadi setiap kali ada syekh yang masuk, ketika ada faedah yang kami dapatkan, maka kami tulis di situ, ya. Dan itu bisa dicontoh teman-teman sekalian, ya. Jadi membiasakan diri menulis sesuatu yang sederhana seperti ini, nanti ketika kita menjadi kebiasaan, itu bisa menjadi satu, ya, kebiasaan yang besar yang di kemudian hari bisa melatih kita menulis lebih maksudnya lebih terarah dan lebih bagus, ya, karena kita sudah mulai membiasakan diri dari hal-hal yang kecil. Kemudian yang kedua, membiasakan membaca buku meskipun hanya 1 halaman per hari. Ini kunci seorang penulis, jembatan seorang penulis. Tidak ada seorang penulis yang dikenal dengan malas membaca, mustahil, ya. Karena bagaimana mungkin seorang penulis bisa menuliskan apa yang ada di bukunya kecuali dari bacaan-bacaan yang dia baca, ya. Seorang penulis kalau tidak banyak membaca, maka yang dia tulis pasti hal-hal yang aneh atau hal-hal yang tidak ilmiah. Kenapa? Karena dia tidak punya referensi. Maka seorang penulis itu harus identik dengan membaca. Paling minimal 1 hari kita baca 1 halaman, ya, paling minimalnya. Maka biasakan diri kita untuk membaca buku. Kemudian yang ketiga, apapun faedah yang terlintas, cobalah untuk selalu menulisnya. Ya, kadang-kadang kita ada satu momen tertentu, tiba-tiba saja terlintas di pikiran kita satu faedah, ya. Misalkan kita baru selesai sholat, selesai zikir, kadang-kadang ketika kita duduk sebentar, itu kadang-kadang ada terlintas faedah yang terlintas di pikiran kita. Maka ketika terlintas faedah seperti itu, usahakan langsung tulis, ya. Entahkah di HP, kalau kita tidak bawa kertas, maka kita tulis di HP kita. Dan nanti ketika kita sampai di kamar, sampai di rumah, maka pindahkan faedah tersebut ke buku khusus. Dan ini juga tips teman-teman, usahakan punya satu buku khusus yang kita jadikan itu sebagai tempat kita menulis faedah-faedah, ya, faedah-faedah ringkas, ya. Kalau kita bisa bilang juga bisa diartikan dengan quote atau kata-kata mutiara dan lain sebagainya. Intinya yang memuat faedah-faedah, ya, kita tuliskan di satu buku khusus, ya, dan tidak bercampur dengan tulisan-tulisan yang lain. Baik. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan ketika sebelum menulis, ya, hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum menulis. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah wadahnya. Wadah maksudnya tempatnya di mana kita akan menulis. Karena kita ini masih pemula, sebagaimana kita telah sampaikan tadi di awal, maka dan kita sudah tuliskan juga di flyer bahwa tempat kita menulis adalah di media sosial, ya. Maka kita perlu memperhatikan wadah kita menulis, tempat kita menulis, di mana kita akan tulis tulisan kita. Apakah kita akan langsung menjadikannya sebuah buku atau memanfaatkan media sosial yang ada seperti WhatsApp, Facebook, IG, dan Telegram, dan lain sebagainya, ya. Apa tujuannya kita memperhatikan wadah untuk kita menulis? Yang pertama adalah dengan kita ketahui, dengan kita tahu di mana kita akan menulis, maka kita bisa atur bagaimana format penulisan kita, bagaimana panjang pendek tulisan kita. Karena tidak mungkin kalau kita ingin menulis di media sosial, apalagi di media-media seperti WhatsApp dan Telegram, apalagi Instagram, ya, tidak mungkin kita ingin menuliskan dengan panjang sampai kemudian kalau dibukukan bisa jadi berpuluh-puluh lembar, ya. Maka ada keterbatasan, ya, ketika kita menulis di WA atau di media sosial lainnya. Adapun buku, maka kita bebas saja mau menulis sepanjang apapun, ya, kita bebas saja mau menulis sebanyak apapun ketika kita memang ingin menulis di sebuah buku. Tetapi karena kita sebagai pemula, maka wadah kita di sini adalah media sosial, di WA, Telegram, Instagram, dan Facebook. Baik. Jadi perlu memperhatikan wadah
tempat kita menulis, supaya kita bisa membedakan ini tulisan bisa di-share di media sosial atau tidak. Karena ada yang kadang-kadang misalnya di Instagram itu tempat untuk menulisnya terbatas. Kalau kita menuliskan lebih dari ketentuan Instagram, maka tulisan itu akan terpotong. Demikian juga di Telegram. Telegram itu kadang tulisan akan terpotong ketika jumlah maksimalnya aturannya jumlah maksimal telah melebihi batas. Ya, itu akan terpotong tulisannya. Di WhatsApp juga begitu. Kalau dia tulisan kepanjangan kan sering kita lihat tulisan yang lihat selengkapnya sampai berkali-kali kita pencet tidak selesai tulisannya. Sehingga ini bentuk keterbatasan di media sosial. Adapun buku ya kita bebas saja menulisnya. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan adalah perhatikan sasaran pembaca. Nah, ini penting juga teman-teman. Kenapa kita perlu memperhatikan? Agar nanti kita dari sini lahir poin yang ketiga, yaitu dengan kita mengetahui sasaran pembaca kita, siapa yang akan membaca tulisan kita, maka kita bisa tahu menggunakan bahasa yang seperti apa. Jangan kita misalkan menulis di media sosial, kita misalnya kan punya grup tulisan misalnya. Kemudian kita share tulisan di sana yang bahasanya bahasa ilmiah, yang ternyata isi dari peserta grupnya adalah orang-orang yang awam, orang-orang yang baru mulai belajar. Maka perlu kita perhatikan siapa konsumen pembaca kita, agar kita bisa menyesuaikan bagaimana penggunaan bahasa dan diksi kita. Diksi itu pilihan kata, ya. Kemudian yang terakhir, perhatikan penggunaan bahasa dan diksi. Ya, ini berkaitan dengan yang kedua, supaya pembaca bisa paham apa yang ingin kita sampaikan, ya. Percuma saja kita menulis, ya bahasa kita mungkin terlalu ilmiah, tapi ternyata pembaca yang membaca tulisan kita tidak paham apa yang kita tuliskan karena bahasa kita terlalu tinggi. Maka kita perlu memperhatikan penggunaan bahasa dan diksi, ya, pilihan kata, agar pembaca memahami apa yang kita tuliskan. Baik, itu masalah pengantar, apa yang perlu diperhatikan sebelum menulis. Kita masuk pada masalah teknisnya. Tips menyusun dan memulai tulisan. Yang pertama, wadah tulisan. Kita tadi sebutkan di awal, tapi kita ulang kembali karena ini penting. Yang pertama adalah hal yang perlu diperhatikan sebelum menulis adalah di mana kita akan menulis dan mempublish tulisan kita. Sebab dengan menentukan wadah, maka kita bisa menyesuaikan format tulisan yang akan kita buat, ya, seperti yang telah kita sampaikan tadi. Karena kita masih pemula, maka untuk saat ini sebagai dasar wadah kita adalah media sosial. Jadi untuk awal, untuk teman-teman pemula, wadah kita untuk menulis saat ini adalah media sosial. Taib. Sebagai catatan penting, untuk media sosial tentu ada format khusus yang harus diketahui. Jadi masing-masing media sosial itu, platform media sosial itu teman-teman sekalian, itu punya format khusus dalam penulisannya. Jadi tidak semua sama, bahkan masing-masing memiliki format yang berbeda. Juga perlu diketahui tulisan di beberapa platform media sosial terbatas sehingga tulisan kita tidak bisa terlalu panjang. Nanti akan kami share contoh model tulisan di grup, ya, supaya bisa dipahami. Jadi kita perlu memperhatikan wadah tulisannya, ya. Sebelum kita menulis, kita tentukan dulu kita mau menulis di mana ini. Apakah di media sosial? Kita lihat dulu kita menulis di WA, di Telegram, di IG atau di Facebook. Ya, jadi perlu diperhatikan wadah tulisannya. Kemudian tentukan tema. Setelah kita menentukan di mana kita akan menulis, maka yang paling pertama yang untuk kita perhatikan adalah menentukan tema. Tentukan tema yang akan kita tulis. Tema dan judul itu berbeda. Ini yang perlu diperhatikan. Tema dan judul itu berbeda. Tema adalah gambaran umum yang akan ditulis. Jadi tema itu adalah gambaran umum dari tulisan kita. Misalkan gini, kita mau misalkan terbayang di pikiran kita, saya mau menulis misalkan tentang adab dan akhlak itu. Ya, maka itu temanya. Gambaran besarnya adalah tentang adab dan akhlak. Spesifiknya nanti itulah dinamakan dengan judul.
Makanya di sini saya katakan adapun judul adalah gambaran spesifik dari isi tulisan. Misal kita ingin menulis buku yang pembahasannya tentang adab dan akhlak, maka kata kunci temanya adalah adab dan akhlak. Jadi misalkan yang terbayang di pikiran kita mengatakan saya ingin menulis, tapi tentang apa? Oh, yang terbayang di pikiran saya misalkan tentang adab dan akhlak. Maka itu adalah tema, gambaran umumnya. Gambaran umum tulisan yang akan kita buat, bahwa tulisan kita ini muatannya tentang adab dan akhlak gitu. Adapun judul bukunya atau judul tulisan kita, ya, kita bisa menggunakan kalimat yang singkat yang menggambarkan temanya. Misalkan kita beri judul Tazkiyatun Nafs. Tazkiyatun Nafs kan berkaitan dengan adab dan akhlak, penyucian jiwa. Ya, bagaimana membersihkan diri dari akhlak yang buruk dan mengisi jiwa dengan akhlak yang baik dan seterusnya. Atau kalimat yang bentuknya seperti majas. Ya, tahu majas ya? Majas itu perumpamaan ya. Atau bisa juga kalau dalam bahasa Arab kita kenal kalau tidak salah balaghah ya. Seperti Selembut Sutra Sebening Embun. Ini judul tulisan saya. Ya, judul buku saya Selembut Sutra Sebening Embun. Itu isinya tentang adab dan akhlak, penyucian jiwa. Maka kita bisa menggunakan dua trik ini ketika membuat judul. Kita bisa membuat judul dengan menggunakan kata yang singkat yang menggambarkan tulisan kita, seperti Tazkiyatun Nafs yang menggambarkan adab dan akhlak, atau kalimat majas, jadi kalimat-kalimat perumpamaan ya. Dan itu terkadang lebih menarik pembaca untuk membaca tulisan kita. Itu yang pertama, tentukan tema dan judulnya. Tentukan tema dan judulnya. Ya. Yang kedua, trik yang kedua adalah penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa. Gunakan bahasa Indonesia yang baik. Ya, jadi usahakan menggunakan bahasa Indonesia yang baik ketika menulis tulisan kita. Jangan menggunakan lahja daerah kita misalkan. Kalau di Sulawesi kan biasanya kita ada kata ndak ya, ENDA, ndak. Itu kan biasanya itu kan bahasa lahja kita. Tapi yang benar adalah tidak. Ya. Ya, maka gunakan bahasa Indonesia yang baik. Jangan menggunakan tulisan yang kita serap dari bahasa sehari-hari kita, ya. Gunakan tulisan yang Indonesia yang baik. Tidak harus sesuai dengan KBBI, yang penting itu tulisan yang tidak menggambarkan bahasa keseharian kita. Ya, meskipun dalam tulisan-tulisan fiksi atau non fiksi kadang-kadang itu dipakai, tapi dalam penulisan fawaid ilmiah usahakan menggunakan gunakan bahasa Indonesia yang baik ya. Kemudian jangan menyingkat tulisan kecuali kata sambung yang memang butuh untuk disingkat. Ya, jadi jangan terlalu sering menyingkat tulisan ya. Yang disingkat dengan Y, G ya. Kemudian apa lagi? Ya intinya jangan menyingkat tulisan ya kecuali memang dibutuhkan ya. Dan cukupkan pada kata sambung. Misal kata dan, maka boleh kita menggunakan shortcutnya ya seperti ini, antum bisa lihat di layar ya. Kemudian sebisa mungkin menggunakan EYD ya. EYD itu ejaan ya, ejaan yang sesuai dengan KBBI atau sekarang diganti dengan PUEBI ya. Tapi tidak harus ya, tidak harus menggunakan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Tapi kalau kita bisa, maka lebih baik lagi tentunya. Sebab dalam kepenulisan fawaid lepas yang di-share pada platform media sosial tidak harus sesuai sepenuhnya dengan kaidah-kaidah kepenulisan. Namun jika memiliki kemampuan untuk itu, maka tentu lebih baik. Tentu lebih baik. Ya. Kemudian, sebagaimana telah kita sampaikan sebelumnya, tujuan penggunaan bahasa adalah untuk menyesuaikan dengan kemampuan para pembaca. Jadi tips ini perlu diperhatikan teman-teman sekalian karena ini penting. Karena menentukan siapa pembaca antum nanti. Apakah pembaca antum bisa paham tulisan antum atau tidak gitu. Kemudian yang berikutnya setelah kita perhatikan hal-hal yang sebelumnya tadi, maka silahkan sebelum menulis yang paling penting adalah mengumpulkan referensi. Kita sudah terbayang nih, oh saya mau tema tulisan saya ingin membuat tentang tulisan tentang adab dan akhlak. Maka kita mulai mengumpulkan referensi
ya. Kumpulkan referensi, misalkan kita ada kitab Ahadithul Akhlaq karya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, atau bisa juga Kitabul Jami', ya, bab terakhir dari kitab Bulughul Maram, ya. Itu bisa dijadikan referensi dan referensi lainnya, ya. Tulisan apalagi yang sifatnya fawaid ilmiah tentu harus ada sumber referensinya. Jika tidak, maka ini kecacatan literasi. Jadi tulisan ilmiah apalagi masalah-masalah agama itu cacat literasi apabila tidak disebutkan sumbernya. Ya, maka upayakan setiap menulis fawaid ilmiah apalagi disandarkan kepada perkara agama, maka kita harus menyertakan dari mana referensinya ini. Ya, dari mana referensinya. Maka setelah menentukan tema seputar apa yang akan ditulis, segera cari dan kumpulkan referensi terkait dengan tema yang sudah ditetapkan. Jadi setelah kita punya tema, punya gambaran umum tentang apa yang kita akan tulis, maka silakan cari referensinya. Ya, sekarang alhamdulillah ya, media kita untuk mencari referensi itu tidak terlalu ribet lagi. Kita tinggal cari, search di Google, kita bisa dapat ya buku-bukunya, ya. Referensi tidak harus bertumpuk-tumpuk buku. Jadi referensi itu tidak harus antum kumpulkan 5 kitab, 5 buku atau 10 jurnal, tidak harus, ya. Walaupun hanya 1 itu sudah cukup. Itu sudah. Yang penting referensinya ada. Yang paling penting itu adalah ada sumber referensinya, ya. Yang fatal apabila memang tidak ada sumber referensinya sama sekali. Referensi bisa saja hanya dari 1 buku atau sumber referensi dari internet dan lainnya yang sifatnya dapat dipertanggungjawabkannya. Ini sangat penting. Jadi sumber referensinya usahakan bisa dipertanggungjawabkan. Artinya tulisan itu ilmiah, sumber itu ilmiah dan bisa kita pertanggungjawabkan. Ya, kemudian yang keenam, barulah tentukan judul. Tentukan judulnya. Ya. Setelah referensi terkumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah menentukan judul besar tulisan. Ya, kalau kita ingin menulis buku misalkan, maka kita mulai menentukan judulnya tentang apa. Supaya apa? Tujuannya agar memudahkan kita mengontrol tulisan kita, supaya tulisan kita tidak lari kemana-mana. Ketika sudah mulai melenceng dari judul, ya, maka kita perhatikan kembali lagi, oh, tema saya atau judul saya tentang ini, sehingga tulisan tidak melebar kemana-mana. Sehingga karena kadang sebagian penulis itu judulnya pembahasannya tentang A tetapi juga melebar ke sisi A, sisi B, sisi C dan seterusnya. Ini kurang efektif, ya. Kalaupun ingin melebar sedikit, jangan terlalu jauh. Intinya senantiasa perhatikan judul kita. Ya, ini perhatikan. Kemudian buatlah judul semenarik mungkin. Jadi kalau kita buat judul, usahakan buat judul yang bisa menarik pembaca. Buat semenarik mungkin, ya. Sebab judul adalah tampilan pertama yang akan dilihat oleh pembaca. Karena judul adalah poin pertama yang akan dibaca penulis. Sama seperti antum mungkin sering lihat di situs-situs berita. Ya, itu terkadang sebenarnya kontennya itu tidak terlalu berbobot, tapi karena judulnya yang buat booming, yang buat itu informasi tersebut tertarik untuk dibaca adalah judulnya. Kadang antum lihat jurnalis itu biasa kadang buat judul berita dengan judul yang sebenarnya berlebihan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menarik pembaca. Sama seperti itu ketika kita buat buku atau buat tulisan, maka buatlah judul yang menarik, yang bisa menarik pembaca. Ketika pembaca melihat judul tulisan kita langsung tertarik, oh saya penasaran nih apa yang ada dalam tulisan ini. Tapi tetap harus jujur, ya, jangan hanya karena ingin menarik pembaca akhirnya buat judul-judul yang tidak sesuai atau yang tidak benar, ya. Ini juga tidak bagus, ya. Apalagi seorang penuntut ilmu maka harus memperhatikan yang seperti ini. Kemudian buat judul yang tidak terlalu panjang. Jadi usahakan jangan buat judul yang terlalu panjang, ya. Judulnya sampai mungkin ya berbaris-baris, ya.
buat judul yang singkat-singkat, ya, tidak terlalu panjang, dan membuat rasa penasaran pembaca terhadap tulisan kita semakin besar. Contoh, kita buat tulisan dengan judul seperti inilah Rasulullah bersyukur atas kelahirannya. Ini orang akan penasaran. Biasanya kan kita mau buat tulisan misalnya tentang Maulid, dan ini juga trik untuk bagaimana berdakwah itu tetap tegas tetapi dengan bahasa yang lembut. Ya, berdakwah dengan bahasa yang tegas tetapi tetap lembut gitu. Ya, bisa dipahami ya. Seperti inilah, misalnya judulnya seperti inilah Rasulullah bersyukur atas kelahirannya. Misalnya kan kita mau buat tentang hukum Maulid di Facebook atau di media mana saja ya, platform media sosial mana saja. Kita mau buat tulisan tentang Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bisa membuat judul dengan judul yang membuat pembaca itu menarik. Ya, seperti misalnya kita buat judul seperti ini. Seperti inilah Rasulullah bersyukur atas kelahirannya. Jadi orang akan penasaran bagaimana sih Rasulullah bersyukur atas kelahirannya. Apalagi kalau tulisan ini kita share di momen-momen Maulid, ya, di hari-hari yang kebanyakan saudara-saudara kita sebagiannya merayakan Maulid, ya. Ini bagus untuk buat judul yang seperti itu, ya. Kita tetap tegas tetapi dengan bahasa yang bahasa yang lembut gitu. Ini juga perlu, ya. Dan bagi teman-teman penuntut ilmu pasti sudah pernah belajar tentang usul dakwah, bagaimana metode-metode dakwah, ya. Dan salah satu di antaranya adalah bagaimana kita menggunakan bahasa-bahasa yang lembut, apalagi memang mad'u kita, sasaran dakwah kita adalah orang-orang yang masih sangat awam. Ya, maka yang paling penting di sini adalah menggunakan bahasa-bahasa yang lembut. Karena kalau kita langsung frontal menggunakan bahasa yang ini salah, ini bid'ah dan seterusnya, ya, masyarakat akan kadang-kala langsung menolak, ya, dakwah-dakwah seperti itu. Maka perlu memperhatikan bahasa-bahasa yang halus, dan salah satu trik, ya, menggunakan bahasa yang halus tetapi ketegasannya atau poinnya tetap tersampaikan, gitu. Ya, ini saya rasa bisa dipahami ya teman-teman penuntut ilmu. Jadi usahakan buat judul yang menarik, yang bisa langsung menarik pembaca untuk membaca tulisan kita, dan jangan buat terlalu panjang, ya. Ya, tulisan kita jangan buat terlalu panjang. Kemudian yang ketujuh, mulai menulis. Setelah kita tentukan tema, cari referensi, kemudian kita buat judul, maka kita mulai menulis, ya, mulai menulis. Mulailah menulis dengan memberikan pengantar tulisan, ya. Pengantar tulisan itu maksudnya misalkan kita ingin buat tentang Maulid tadi, ya, kita bisa berikan pengantar beberapa baris, ya, minimal, ya, 5 baris, ya, kita berikan pengantar, ya. Misalkan kita berikan pengantar, misal semua kita tentunya mencintai Rasulullah SAW. Tidak ada di antara kita yang tidak mencintai Rasulullah SAW. Maka kita perlu memperhatikan bagaimana cara kita mencintai Rasulullah SAW. Apakah cinta kita ini sudah sesuai, ataukah jangan-jangan cinta kita kepada Rasulullah ternyata bertepuk sebelah tangan karena tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Nah, setelah itu kita berikan pengantar itu, barulah kita masuk pada inti pembahasan. Misalnya kita sebutkan dalil-dalilnya, kita sebutkan hadis-hadisnya, ayat-ayat Al-Quran, dan seterusnya. Ya, intinya berikan pengantar sebelum masuk pada inti materi kita. Kita berikan pengantar, dan untuk di media sosial cukup pengantar yang ringkas saja, maksimal 8 baris. Ya, maksimal 8 baris. Jangan buat pengantar seakan-akan seperti mukaddimah yang ada di buku-buku atau di kitab-kitab, ya. Beda tempatnya. Jika di media sosial atau mau buat tulisan di media sosial, tidak usah terlalu panjang, ya. Cukup ringkas-ringkas saja yang langsung pada poin inti dari pengantar antum, seperti yang Ana contohkan tadi, ya. Nanti saya kirimkan contoh tulisan di grup supaya antum bisa mudah paham. Ya, jadi buat kata pengantar dan maksimal 8 baris supaya tidak terlalu panjang. Tujuannya untuk apa? Supaya juga bisa menghemat teks, supaya tulisan antum tidak lebih panjang lagi. Karena di zaman sekarang itu teman-teman sekalian, minat pembaca kita di Indonesia itu sangat-sangat minim, ya. Dari hasil penelitian yang saya baca, di Indonesia itu minat pembacanya, sebentar ya, saya lihat kembali.
sangat rendah ya. Intinya sangat rendah minat pembaca di Indonesia itu. Ya, sampai di sini dikatakan di website Kominfo, menurut data UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan, hanya 0,001%. Artinya dari 1.000 orang Indonesia cuma 1 orang saja yang rajin membaca. Itu bayangkan itu. Sangat rendahnya minat baca kita di Indonesia. Memang kita dengar Indonesia itu sangat rendah minat bacanya. Ini terkadang antum bisa lihat, kadang misalkan ada flyer poster kajian nih di share, di kolom komentar itu kadang-kadang masih ada yang bertanya, ini tempatnya di mana, jam berapa, padahal di poster itu sudah dicantumkan tempat dan waktunya, tapi masih bertanya gitu. Itu karena menandakan bahwa dia tidak membaca poster tersebut. Saking rendahnya minat baca kita di Indonesia. Maka kalau kita panjangkan lagi tulisan kita, maka orang itu akan semakin malas membaca tulisan kita, karena memang kadung sudah malas membaca gitu. Ya, maka kita bukan untuk memanjakan para orang-orang yang membaca ini semakin malas, tidak, tetapi bagaimana kita menyesuaikan keadaan dan kondisi kepada para pembaca kita agar tulisan kita itu bisa tersampaikan kepada para pembaca. Dan ini trik juga bagaimana kita menyesuaikan dengan keadaan orang-orang yang kita sasari gitu. Setelahnya langsung masuk pada materi inti yang ingin kita bahas pada tulisan kita. Ingat, perhatikan tulisan agar tidak menyingkat kata kecuali kata sambung jika diperlukan ya. Yang perlu saya tekankan, jangan menyingkat kata ya. Jika ada kutipan ayat atau hadis yang bahasa Arabnya cukup panjang, maka cukup tulis terjemahannya. Jadi kalau ada ayat atau hadis yang cukup panjang, maka diakali saja, cukup tulis terjemahannya. Atau bisa diakali dengan memotong bagian hadis yang langsung pada menjelaskan tentang tulisan yang kita maksud, inti yang tulisan yang kita maksud. Demikian juga ayat-ayat Al-Quran. Ya. Tapi tetap jangan lupa sertakan sumbernya, misalnya Al-Quran di surah apa dan ayat berapa. Demikian juga ketika mengutip hadis, maka sertakan hadisnya, dan kalau tahu nomornya ya lebih ahsan lagi disebutkan nomornya gitu. Kemudian kalimat penutup. Setelah kita memulai menulis dan tulisan kita sudah selesai, maka yang bagian paling terakhir di bawah tulisan kita itu adalah kalimat penutup. Jika materi tulisan sudah selesai, maka tutuplah dengan memberikan kalimat penutup. Ya, tadi kita katakan di awal ada berikan kalimat pengantar. Maka di akhir juga berikan kalimat penutup. Seperti doa, ya, nasihat singkat berkaitan isi tulisan kita dan lainnya. Misalkan di akhir tulisan kita yang berisi mungkin tentang tulisan-tulisan agama, maka kita tulis di bawah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua. Ini ada kurang ya, saya ketik. Ya. Jadi contohnya misalnya kan, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Ya. Atau bisa juga kita menulis semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan kita. Atau kita membuat tulisan tentang Palestina ya. Maka kita tutup bisa dengan mendoakan mereka, semoga Allah menolong seluruh kaum muslimin yang sedang terzalimi gitu. Intinya ada kalimat penutup yang singkat gitu. Kemudian berikan hashtag yang akan jadi ciri khas tulisan kita. Jadi upayakan sebagai penulis punya ciri khas yang menandakan dirinya gitu. Contoh hashtagnya jangan lupa jadi baik, atau cinta sunnah, atau tauhid first. Ya, tapi ini opsional. Bagi yang mau pakai silahkan, bagi yang tidak juga tidak perlu. Tujuannya apa yang seperti ini? Kalau kita membiasakan hashtag yang menjadi ciri khas kita, suatu waktu ketika ada orang yang ingin mencari tentang sunnah, kemudian mereka cari di pencarian media sosial, maka yang bisa saja yang muncul itu adalah tulisan kita. Karena hashtag, misalnya kan kita menggunakan selama ini hashtag cinta sunnah, maka hashtag itu akan muncul karena algoritma media sosial akan menampilkan hashtag yang paling terbanyak. Jadi semakin banyak hashtag antum, maka itu berpotensi semakin
ditampilkan yang paling atas oleh algoritma media sosial. Masalah algoritma juga perlu diperhatikan ketika menulis. Ya. Itu ya kalimat penutup. Ini bagian terakhir di trik dan tips ya. Masih ada satu. Kemudian bagian penutup. Masih ada dua ya. Bagian penutup pada bagian paling akhir. Ya. Pada bagian paling akhir, antum sertakan sumber referensi. Sumber referensi. Jadi jangan lupa seperti kita sampaikan tadi, tulisan yang tidak ada referensinya, apalagi tulisan yang sifatnya fawaid ilmiah, jika tidak ada referensinya itu dinamakan dengan cacat literasi atau cacat ilmiah ya gitu. Karena tidak menyebutkan sumber referensinya. Maka tulisan apapun kecuali mungkin ya kata-kata dari antum ya, maka tidak perlu sumber referensi. Tapi kalau antum memuat tulisan-tulisan fawaid ilmiah seperti misalkan permasalahan agama atau lainnya yang memang butuh untuk disebutkan referensinya, maka sebutkan referensinya. Karena ini yang paling penting. Kemudian tempat menulis opsional ya. Maksudnya tempat menulis di mana posisi antum ketika menulis tulisan tersebut. Misalnya seperti kami misalnya lagi di Madinah ya, maka tulis di bawah Al-Madinah, Madinah An-Nabawiyah, atau misalnya lagi di Jakarta, di Bandung, tulis ya tempat lokasinya. Tapi ini opsional. Mungkin ada yang lagi di Mekah tapi tidak ingin menyebutkan tempatnya supaya tidak ingin ria gitu kan. Ya, tidak ada masalah, ini opsional. Tapi kalau mau ditulis lebih bagus lagi. Kemudian juga waktu menulisnya. Ya, waktu menulisnya maksudnya tanggalnya, hari dan tanggalnya. Boleh menggunakan Masehi, boleh menggunakan Hijriah. Pakai dua-duanya juga boleh gitu. Jadi sertakan waktu menulis antum. Supaya sewaktu-waktu nanti misalkan bertahun-tahun tulisan antum ini, antum masih bisa tahu, oh ini tulisan saya tulis di tahun sekian gitu. Itu jadi memori yang penting juga untuk kita. Kemudian nama penulis ini juga opsional ya. Kalau antum tidak mau menyertakan nama antum di tulisan antum ya cukup katakan misalkan Al-Fakir ya atau istilah-istilah yang menggantikan nama antum ya. Tapi kalau antum menulis nama penulis antum juga lebih bagus. Antum mau singkat misalkan pakai inisial nama antum juga boleh. Ya, juga boleh gitu. Kemudian yang terakhir di bagian tips dan trik adalah koreksi sebelum share. Nah, setelah tulisan kita sudah siap nih untuk dipublish, maka sebelum share, sebelum dipublish, koreksi dulu sebelum kita share. Ya, setelah selesai sebelum men-share tulisan, maka periksa kembali tulisan kita dengan cara membacanya secara utuh. Jadi, kita baca utuh dari awal sampai akhir, tujuannya untuk mengoreksi typo. Ya, typo itu kesalahan ketik ya. Kalimat berulang dan lainnya yang perlu diperbaiki. Minimal baca 2 kali agar maksimal dalam mengoreksi. Kami sendiri itu teman-teman sekalian, kalau antum melihat tulisan-tulisan kami di Telegram, itu kadang kami baca sampai berulang 3 kali. Kami baca 3 kali, baru kami share di channel Telegram. Dan itu pun kadang-kadang masih ada yang salah, ya. Kadang-kadang masih ada yang salah. Entah karena sudah capek menulis terus mengoreksi lagi, ya. Kadang-kadang masih ada yang salah. Nah, bagaimana cara kita mengoreksi? Kalau kami sendiri di Telegram, itu kami saya buat satu grup khusus yang isinya hanya saya di dalam. Jadi ada satu grup isinya hanya saya, pesertanya hanya saya. Tujuannya apa? Untuk sebagai wadah coretan, ya, coretan di situ. Maksudnya ketika saya buat tulisan, saya kirim dulu di situ. Saya kirim dulu di grup itu yang isinya hanya saya untuk memudahkan saya mengoreksi. Karena kalau saya kirim dulu langsung ke channel Telegram saya, maka ya akan kurang bagus, apalagi di WA ya, sedikit-sedikit edit kan kurang bagus. Maka saya kirim dulu ke grup yang isinya hanya saya. Di sanalah tempat saya mengoreksi, mengedit dan seterusnya. Baru setelah itu, setelah fix, baru kemudian saya teruskan ke channel Telegram. Itu salah satu trik kalau teman-teman mau membuat wadah untuk mengoreksi tulisan sebelum di-share. Gitu. Baik, itu yang terakhir di tips dan trik. Bukan tips dan trik ya, apa namanya, poin yang sebelumnya. Ini kita baru masuk di tips dan trik. Baik, selanjutnya adalah tips dan trik. Ya, tadi pembahasan saya sampai lupa tadi pembahasan apa ya. Tips menyusun dan memulai tulisan. Kalau sekarang kita masuk pada
pembahasan tips dan trik, ya, tips dan trik. Ya. Kita buka tips dan triknya. Yang pertama, rapikan tulisan dan berikan ruang. Ini tips yang pertama. Rapikan tulisan dan berikan ruang. Rapikan tulisan sebaik mungkin. Salah satu triknya adalah beri jarak pada setiap tulisan. Upayakan setiap 7 baris berikan spasi agar terlihat lebih rapi. Juga agar mata pembaca lebih nyaman untuk membaca tulisan kita. Jadi jangan tulisan kita itu tidak ada jarak spasinya, ya. Jadi minimal setiap 7 baris, apalagi di media sosial, di WA atau di Telegram, upayakan setiap 7 baris, ya, itu berikan spasi. Berikan spasi supaya terlihat lebih rapi. Ya, supaya mata pembaca juga lebih enak untuk membaca tulisan kita. Untuk bayangkan tulisan yang tidak ada spasinya itu bagaimana kira-kira mata melihat semua barisan-barisan kalimat yang tidak ada jarak spasinya. Maka ketika kita menulis, rapikan tulisan kita, dan salah satu triknya adalah kita memberikan jarak, ya, baris, ya. Misalkan per 7 baris upayakan kita berikan spasi. Ya, upayakan kita berikan spasi. Nanti kan saya kirim contohnya di grup supaya lebih paham, ya. Supaya lebih paham. Kemudian yang kedua, manfaatkan tanda baca untuk pemisah frasa kata. Manfaatkan tanda baca untuk pemisah frasa kata. Dalam tulisan yang akan di-share di media sosial yang sifatnya tulisan lepas, ya, tidak mengapa menggunakan tanda baca yang tidak sesuai dengan EYD. Maka boleh berimprovisasi dalam model penulisan. Contoh ini, antum lihat di contoh tulisan ini. Jalan keselamatan hanya dapat diraih dengan mengikuti 2 petunjuk. Kasih tanda petik, ya, petik koma itu, titik koma, Al-Quran dan sunnah nabinya. Ya, jadi kita bisa menggunakan tanda baca seperti ini, ya. Kita bisa menggunakan tanda baca seperti ini supaya tulisan kita lebih terlihat lebih rapi dan lebih menarik. Saya pahami, ya. Dan nanti bisa lihat seperti ini biasanya saya sering menggunakan, ya, di tulisan-tulisan saya. Kemudian yang ketiga, manfaatkan format teks pada masing-masing platform media sosial. Ya. Setiap platform media sosial punya format teks masing-masing. Ini perlu diketahui teman-teman, ya. Jadi setiap media sosial itu punya format penulisan yang berbeda-beda. Format yang satu tidak akan berlaku pada platform yang lainnya. Maksudnya begini. Kadang kan di WA, ya, ini ada contoh saya sebutkan. Contoh, kalau kita menulis di WhatsApp dengan format tebal atau miring, jadi WA kan ada format tebal, menebalkan teks atau memiringkan teks. Maka ketika kita share tulisan tersebut ke platform media lain seperti Instagram, Telegram, dan Facebook, maka format yang terbawa dari WhatsApp tidak akan terbaca atau tidak akan terbawa. Jadi misalkan nih kita menulis teks di tulisan di WA misalnya. Kemudian kita menggunakan format tebal atau miring. Ketika kita copy paste tulisan tersebut, kemudian kita share di Telegram atau di Facebook atau di Instagram, maka format itu tidak akan terbaca. Justru yang akan kelihatan adalah bintang-bintang itu dan garis-garis datar itu. Ya. Dan itu akan mengganggu mata ketika membaca di yang terlihat seperti itu. Tapi kalau di WA akan terbaca. Tapi kalau kita share di media sosial yang lain, maka itu tidak akan terbaca. Maka sebelum kita share tulisan yang di WA yang kita menggunakan format WA, maka hapus dulu format yang kita gunakan di WA tersebut. Baru kita share di Telegram, Facebook, dan Instagram. Karena tidak akan terbaca, justru yang akan terlihat itu adalah bintang-bintang di awal kata gitu kan, sering lihat begitu. Ya, karena format yang ada di WA tidak akan terbaca di platform media sosial yang lain. Ya. Untuk WA itu terdapat teks bold, ya. Untuk bold itu untuk menebalkan, italic untuk memiringkan tulisan, dan coret, ya, garis tengah itu. Jadi ada 3 kurang lebih format penulisan di WA yang bisa kita manfaatkan. Ini kalau di WA, ya, kalau di WA. Untuk Telegram sendiri terdapat ada bold juga, tetapi caranya berbeda, ya, caranya berbeda. Ada cara tersendiri. Dia tidak menggunakan bintang, karena kalau kita menggunakan bintang tidak akan
tidak akan tertebal tulisan itu. Italik ya, miringkan tulisan, underline ada garis bawah ya. Ini yang tidak dimiliki WA. Kalau di Telegram ada ya, underline garis bawah. Kemudian coret ada kutipan. Ini yang sangat sering saya gunakan di Telegram ya, kutipan. Jadi tulisan kita ketika kita beri format kutipan itu akan terlihat berwarna hijau dan dia memiliki format tersendiri dan menarik dilihat. Antum bisa lihat nanti di Telegram, saya kirimkan contohnya nanti supaya mudah dipahami. Ya, kemudian untuk IG dan FB tidak ada format khusus, hanya saja tulisan yang ada di WA jangan langsung di-share ke IG dan FB. Ya, jadi saya ingatkan kembali, tulisan yang ada di WA dan di WA jangan di-share langsung ke Instagram dan Facebook, karena kalau antum tulis di WA dan dengan menggunakan format tebal miring itu tidak akan terbaca di Instagram dan Facebook ya. Maka sebelum antum share kembali ke Instagram dan Facebook, hapus dulu format tadi. Hapus format bintang-bintang itu dan garis-garis datar untuk memiringkan tulisan. Jadi usahakan hilangkan dulu format teksnya di kemudian di share. Kemudian yang keempat, manfaatkan icon yang sesuai. Ya, manfaatkan icon yang sesuai. Kan di media sosial WA dan Instagram itu Telegram itu ada icon-icon yang bisa kita gunakan ya. Maka kita manfaatkan itu. Tambahkan icon yang sesuai pada tulisan kita. Misal pada judul maka gunakan icon kertas kuning ya, atau bisa juga menggunakan sampul buku gitu. Jadi terlihat lebih menarik gitu. Di akhir tulisan kita menyebutkan referensi, maka gunakan ikon tumpukan buku ya, dan nama antum sebagai penulis gunakan ikon tangan yang memegang pena atau cukup ikon pena. Jadi manfaatkan ikon-ikon yang ada di WA dan Telegram itu supaya tulisan kita lebih menarik. Kemudian yang kelima, gunakan huruf kapital pada judul dan beri pembatas. Ya, gunakan huruf kapital pada judul dan beri pembatas. Tulislah judul dengan menggunakan huruf kapital. Tujuannya untuk membuat pembaca langsung terarah pada tulisan kita. Ya, pada judul tulisan sehingga pembaca tertarik untuk membaca isi tulisan. Kemudian beri pembatas antara judul dan isi tulisan. Contohnya, antum bisa lihat ini. Contoh di sini. Ketika membuat judul, misalkan ini judul petunjuk Al-Qur'an ketika terjadi perselisihan. Nah, ini saya katakan tadi, buatlah judul yang menarik. Orang akan tertarik, petunjuk Al-Qur'an ketika terjadi perselisihan. Oh, seperti apa sih Al-Quran memberikan petunjuk solusi ketika terjadi perselisihan gitu kan ya, apalagi zaman sekarang terjadi banyak perselisihan ya dalam masalah agama ya. Nah, maka bagaimana solusinya Al-Quran? Nah, orang akan tertarik dengan judul kita ya, bagaimana petunjuk Al-Quran ketika terjadi perselisihan ya gitu. Kemudian setelah buat judul, beri garis pembatasnya, bisa menggunakan titik-titik atau menggunakan garis datar ya. Opsional antum mau pakai yang seperti apa, tapi usahakan berikan garis pembatas seperti yang antum lihat di layar ini, baru kemudian masuk pada muatan tulisan antum gitu. Jadi pahami ya. Kemudian yang keenam ya, beri pembatas pada penutup ya. Jadi pada penutup tulisan antum berikan juga pembatas, letakkan di bawah sumber referensi. Kemudian beri pembatas pada penutup tepatnya di bawah sumber referensi. Contoh antum bisa lihat di sini. Jadi setelah antum selesai menulis, kemudian antum sebutkan sumber referensi Al-Quran dan Sunnah. Kemudian berikan garis pembatas lagi. Garis pembatas sebagaimana di judul bagian judul tadi. Baru kemudian di bawahnya spasi, berikan tempat antum menulis, kemudian tanggal waktu antum menulis dan nama antum. Iya. Ya, antum lihat kan ini kan terlihat lebih rapi. Kalau antum tidak berikan jarak, ini akan terlihat kurang rapi ya. Kurang rapi. Tapi kalau antum buat seperti ini, seperti di layar ini, sumber referensi Al-Quran dan Sunnah, kemudian garis pembatas, kemudian antum spasi, kemudian kota atau tempat antum menulis, tanggal antum menulis, dan nama antum ya, kan terlihat rapi jelas seperti itu. Antum bisa lihat ini di channel Telegram Ana ya, di tulisan Ana banyak yang seperti itu. Kemudian yang ketujuh, tambahkan gambar atau flyer dakwah. Ini sebagai tambahan ya, kalau antum mau buat gambar untuk lebih memberikan kesan kepada pembaca.
Untuk lebih menarik perhatian pembaca untuk membaca tulisan kita bisa menambahkan gambar pada tulisan kita. Bisa gambar yang berkaitan dengan tulisan kita atau flyer dakwah, atau bisa juga foto buku sumber referensi. Cukup foto bagian kalimat yang kita kutip. Jadi kalau ingin lebih menarik bisa kita tambahkan gambar, tapi usahakan gambar yang kita tambahkan itu adalah gambar yang berkaitan dengan tulisan kita. Jangan kita bahas tentang, misalkan kita bahas tentang puasa, ya. Maka posting sesuatu yang berkaitan dengan puasa, misalkan bulan atau kurma, ya. Jangan kita posting tentang tulisan tentang puasa, tetapi isinya tentang, misalnya gambarnya tentang cinta gitu kan tidak connect gitu. Ya, itu tujuannya memberikan rasa rasa ketertarikan kepada pembaca untuk lebih membaca tulisan kita. Jadi bisa ditambahkan gambar atau flyer dakwah, tapi ini opsional. Bisa juga antum tidak tambahkan gambar, tapi kalau mau lebih menarik, tambahkan gambar. Atau bisa juga foto buku yang kita jadikan sebagai referensi, bisa menggunakan sampulnya atau bisa langsung foto teks kalimat yang kita kutip dari buku tersebut, ya. Ini juga sering saya gunakan di Telegram, ya, di tulisan-tulisan saya. Kemudian ini mungkin yang terakhir, ya, aplikasi penunjang. Aplikasi penunjang ini bonus untuk teman-teman semua. Ini aplikasi yang kadang saya gunakan, ya, yang pertama Pixabay, ya, atau di sini Pixabay, tapi bacanya pixabay.com. Ini situs website. Ini situs website untuk mendownload gambar dengan kualitas HD, ya, kualitas HD. Antum bisa dapatkan gambar apa saja di sana, antum cari di sana, ya. Tapi usahakan menggunakan kata kunci bahasa Inggris, ya. Misalkan antum mau cari tentang bulan, maka antum ketik moon, ya, maka akan muncul gambar-gambar bulan yang menarik, ya. Atau bisa juga video dan audio efek, antum bisa download di sana, ya. Banyak di sana gambar dan video yang bisa antum download. Kemudian lensa distortion, ini aplikasi di Play Store, antum bisa download. Tujuannya untuk memberikan efek-efek cahaya di gambar antum, ya. Efek-efek cahaya, ya. Antum bisa lihat contohnya, ada beberapa yang anak kirim di channel Telegram anak. Kemudian Ponto ini aplikasi juga di Play Store, ya, antum bisa download. Aplikasi untuk menulis, ya, misalkan antum ingin membuat kutipan, antum bisa buat di sini. Ini bagus, ya. Ini aplikasi yang pertama yang dulu anak pakai sampai sekarang. Kemudian yang terakhir Pinterest. Nah, ini bonus untuk antum. Pinterest. Antum bisa lihat tulisan-tulisan kami di channel Telegram. Itu beberapa tulisan-tulisan di dalamnya itu kami dapatkan dari Pinterest, referensinya, ya. Jadi kalau antum yang sudah bisa berbahasa Arab, ya, antum bisa masuk ke aplikasi Pinterest, download di Play Store. Kemudian cari kata kunci kutipan kitab atau kutipan buku. Kalau antum cari kutipan kitab, maka akan muncul beberapa banyak sekali kitab-kitab yang difoto, yang disertakan dengan void-voidnya, yang antum bisa tinggal terjemahkan saja. Jadi tidak perlu menulis lagi, tinggal terjemahkan saja, selesai. Ini memudahkan. Kalau kami kadang-kadang lagi tidak ada mood untuk menulis, biasanya kami menggunakan ini Pinterest. Kami cari bahan referensi di sana, kemudian kami terjemahkan, gitu. Antum bisa lihat di sana banyak sekali fitur-fitur di sana di Pinterest yang bisa antum manfaatkan. Ini aplikasi penunjang, ya. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat, ya. Ini saja teman-teman sekalian, mudah-mudahan yang singkat ini, ya, bisa bermanfaat untuk antum semua dan juga untuk kami pribadi. Dan selamat untuk menulis buat teman-teman semua. Semangat untuk menulis, dan insya Allah kita berjumpa di pertemuan berikutnya. Insya Allah setelah ini, di beberapa waktu ke depan, insya Allah kita akan buat juga pelatihan bagaimana membuat kutaib ringkas di PDF, ya, dan membuat sampulnya. Insya Allah kita akan buat pelatihan khusus juga. Semoga Allah berikan waktu dan berikan kesempatan.
Semoga bermanfaat teman-teman sekalian. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.